Chapter 46. Yang Ye baru saja memasuki pagoda hamba pedang ketika pemandangan di depan matanya tiba-tiba berubah. Ketika penglihatannya pulih, dia sudah berdiri di dalam aula yang luas. Namun, selain tangga, aula ini benar-benar kosong, dan tidak ada satu orang pun di sini. Semua orang lain yang memasuki pagoda bersamanya tidak ada di aula ini. Tepat ketika Yang Ye bingung, sosok hitam tiba-tiba muncul lebih dari 10 meter darinya. Sosok hitam itu memegang pedang di tangan dan benar-benar hitam pekat. Mustahil untuk melihat penampakan sosok itu dengan jelas. Namun, Yang Ye merasa bahwa sosok hitam di hadapannya ini telah menguncinya. Ini adalah hamba pedang. Yang Ye berbicara dengan suara rendah. Ketika dia berpikir sampai ke sini, dia membalik tangan kanannya, dan pedang muncul di sana. Setelah itu, dia menggunakan Gale Steps dan memancarkan gelombang angin dingin saat dia menusuk sesuai dengan teknik pedang dasar. Tepat pada saat Yang Ye bergerak, sosok hitam di hadapannya juga menyerang. Namun, Yang Ye terkejut, sosok hitam itu benar-benar ditikam menurut teknik pedang dasar juga. Selain itu, tidak peduli apakah itu teknik atau kecepatan, itu sama persis dengan miliknya. Yang Ye tidak punya waktu untuk memikirkannya sebelum dia tiba-tiba mempercepat, lalu dia menjentikkan pedangnya dan menjentikkan pedang sosok hitam itu. Setelah itu, dia menyapu dengan tangan kanannya dan menebas dada sosok hitam itu. Sosok hitam itu langsung lenyap saat dipukul oleh Yang Ye. Yang Ye tidak merasa puas dengan memusnahkan hamba pedang dengan satu serangan karena hamba pedang ini hanya berada di peringkat ke-7 dari alam fana. Setelah tetap diam di tempat untuk sementara waktu, Yang Ye berkata dengan suara rendah, sepertinya pedang servant di sini meniru gerakan penantang. Jika memang seperti itu, maka itu adalah tempat yang bagus untuk melatih teknik pedang aku. Namun, sword servant pada level ini sedikit terlalu lemah. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye berjalan ke tingkat kedua. Ketika dia sampai di tingkat kedua, sudah ada 2 servant pedang yang sudah berdiri di sana. Kekuatan dari hamba pedang ini tidak berbeda dengan hamba pedang di tingkat pertama. Mereka berdua berada di peringkat ke-7 dari alam mortal, dan satu-satunya perbedaan adalah bahwa ada satu lagi hamba pedang di sini jika dibandingkan dengan tingkat pertama. Yang Ye tidak ragu untuk menghunus pedangnya dan mengeksekusi Gale Steps dan Basic Sword Technique. Seperti yang dia duga, setelah dia mengeksekusi 2 teknik ini, 2 sword servant di depannya telah mengeksekusi kedua teknik ini pada saat pertama yang memungkinkan juga. Meskipun hamba pedang ini menggunakan teknik yang sama seperti Yang Ye, mereka langsung dimusnahkan oleh Yang Ye. Hamba pedang di peringkat ke-7 dari alam mortal benar-benar tidak mengancam sama sekali untuk Yang Ye, bahkan jika ada 2 dari mereka. Di luar pagoda, Cao Huo menatap karakter merah darah, Liu, di tengah pagoda, dan dia berkata dengan suara rendah, lumayan. Seseorang telah mencapai level 6 dengan sangat cepat. Mungkin itu Jiang Yuan atau King Sui. Petik 2. Feng Yu yang berdiri di samping Cao Huo mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kualitas dan kuantitas tahun ini sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun lalu. Namun, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kualitasnya tidak terlalu buruk. 2 mendalam alam mortal peringkat ke-9 pada usia 16 tahun. Setelah mereka bergabung dengan sekte dan sekte tersebut membina mereka sebentar, mereka harus dapat dengan cepat menjadi ahli alam surga pertama. Petik 2. Cao Huo mengangguk sambil tersenyum dan berkata, jika mereka dapat mencapai alam surga pertama dalam waktu sekitar 8 bulan ke depan, maka mereka harus dapat pergi ke ibu kota dengan para jenius yang berpartisipasi dalam peringkat Ascension. Tahun ini, meskipun mereka tidak bisa bersaing, lihat laut kejeniusannya di wilayah selatan sangat bermanfaat bagi mereka. Petik 2. Ketika peringkat kenaikan disebutkan, senyuman di wajah Feng Yu tertahan, dan dia berkata, Saudara Huo, berapa banyak jenius dari sekte pedang kita yang menurut kamu akan dapat berjuang untuk menuju peringkat kenaikan tahun ini? Ekspresi Cao Huo menjadi serius juga, dan dia terdiam lama sebelum dia berkata, aku tidak berani mengatakan bahwa para jenius di pelataran inti yang belum maju ke kerajaan raja akan bisa, tapi wanita iblis di pelataran luar seharusnya bisa melakukannya. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa sekte hantu dan kekuatan lain tidak menargetkan sekte pedang kita. Petik 2. Feng Yu berkata dengan suara rendah, sekte hantu pasti akan menargetkan sekte pedang kita. Namun, sekte pedang kami tidak perlu takut pada sekte hantu. Namun, aku ingin tahu apakah sekolah asal akan menargetkan sekte pedang kami kali ini. Bagaimanapun, ketika sekte pedang kami menderita kekalahan telak dalam beberapa kompetisi terakhir, bayangan sekolah asal bisa diperhatikan di balik semua itu. Petik 2. Cao Huo baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Elder Qian yang tetap diam di samping tiba-tiba berteriak kaget, dan dia berkata, lihat, seseorang telah tiba di level 9. Ketika mereka mendengar ini, keduanya mengangkat kepala, dan mereka melihat bahwa karakter besar, Jiu, telah muncul di tengah pagoda servant pedang. Tidak lain adalah Yang Ye yang telah sampai di lantai 9. Sepanjang perjalanan ke sini, dia sudah mengetahui situasi di dalam pagoda. Tingkat pertama memiliki seorang servant pedang rilem mortal peringkat ke-7,
tingkat kedua memiliki 2, tingkat ketiga memiliki 3. Ketika dia tiba di tingkat keempat, hamba pedang yang muncul di sini bukan lagi pendalam alam mortal peringkat ke-7, dan itu berada di peringkat ke-8 sebagai gantinya. Demikian pula, berdasarkan contoh dari sebelumnya, ketika dia tiba di level 9 sekarang, dia menghadapi 3 servant pedang di peringkat ke-9 dari alam mortal. Yang Ye baru saja naik ke tingkat 9 ketika 3 pedang menyerang wajahnya. Setelah budak pedang menjadi pendalam alam mortal peringkat 9, mereka sudah berhenti bergerak sesuai dengan gerakan yang dia lakukan, dan mereka menggunakan teknik pedang lainnya. Ketika dia merasakan ketiga pedang ini menyerangnya, ekspresi Yang Ye tetap tidak berubah, dan dia segera menggunakan Gale Steps untuk berubah menjadi embusan angin yang bergerak sejauh 3 meter ke samping. Yang Ye baru saja pindah saat Sword Servants tidak melambat sebelum segera menusuk ke arah Yang Ye dari 3 arah. Yang Ye tidak berani ceroboh. Dia tiba-tiba menginjak dengan kaki kanannya, dan dia mengandalkan kekuatan balasan dari tindakan ini dan teknik gerakan Gale Steps untuk segera tiba di hadapan Sword Servant di sebelah kanannya. Dia tidak ragu sama sekali untuk secara langsung menikam pedangnya ke Sword Servant, sedangkan Sword Servant tidak membuat pertahanan atau mencoba untuk memblokir serangannya sama sekali. Ini juga menikam pedangnya ke arah dada Yang Ye, dan itu dimaksudkan untuk menjatuhkan Yang Ye bersamanya. Karena Yang Ye adalah yang pertama menyerang, pedangnya menembus tubuh hamba pedang terlebih dahulu. Namun, di saat berikutnya, pedang hamba pedang tiba di depan dada Yang Ye juga. Tapi tepat ketika pedang hendak menembus tubuhnya, tangan kiri Yang Ye tiba-tiba bergerak dengan ringan, dan kemudian seutas pedang Qi ditembakkan dari tangan kiri Yang Ye. Dentang, pedang-pedang hamba terlempar terbang. Setelah berhasil dengan satu serangan, kaki kanan Yang Ye menginjak ringan, menyebabkan sosoknya berkedip seperti hantu dan tiba di depan hamba pedang di tengah. Kali ini, Yang Ye tidak menggunakan metode yang sama dari sebelumnya, dan dia meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Pedangnya memancarkan suara angin yang tercabik-cabik saat itu menembus dada hamba pedang bahkan sebelum itu bisa bereaksi. Setelah hamba pedang ini lenyap, Yang Ye berbalik untuk melihat hamba pedang terakhir yang sudah tiba di hadapannya. Pada saat pedang di tangan hamba pedang itu menusuk ke arahnya, cahaya dingin melintas, dan kemudian pedang tiba-tiba menusuk ke dada hamba pedang. Yang Ye menghela nafas lega saat hamba pedang terakhir lenyap. Dia harus mengakui bahwa pagoda memang tempat yang bagus untuk berlatih. Awalnya, dia merasa tenamun teknik pedang dasarnya telah mencapai kesempurnaan. Namun, saat dia bertarung sepanjang jalan di sini, dia akhirnya menyadari beberapa kekurangan dalam teknik pedangnya. Penemuan ini menyebabkan dia merasa beruntung karena beruntung dia melihat kekurangan ini di sini, jika tidak, jika musuhnya melihat kekurangan ini dalam pertempuran, dan terutama jika musuh itu ahli, maka itu akan sangat mematikan. Setelah beristirahat sebentar, Yang Ye memandangi tangga. Jika itu didasarkan pada budidaya hamba pedang dari tingkat sebelumnya, maka itu seharusnya hamba pedang alam surga pertama yang menunggunya di tingkat 10. Namun, Yang Ye merasa itu tidak mungkin. Jika hamba pedang alam surga pertama sudah muncul di level 10, maka orang yang naik ke level 20 akan benar-benar menantang surga. Tanpa memikirkannya lebih jauh, Yang Ye tiba di tingkat 10, dan dia menyadari bahwa hanya ada satu hamba pedang di aula. Ketika dia melihat ini, Yang Ye terdengar tersentak. Itu tidak akan benar-benar berada di alam surga pertama, bukan? Ketika Yang Ye berjalan ke pedang hamba, dia langsung menghela nafas lega karena hamba pedang di hadapannya ini tidak berada di alam surga pertama, dan itu berada di peringkat ke-9 dari alam fana sebagai gantinya. Namun, aura yang dipancarkannya terlalu jauh lebih kuat dari pedang servant sebelumnya. Yang Ye bahkan merasa bahwa hamba pedang ini bahkan lebih kuat dari 3 pelayan pedang rilem mortal peringkat ke-9 dari tingkat 9. Namun, untungnya, selama itu tidak di alam surga pertama, maka itu tidak akan terlalu sulit bagi Yang Ye. Yang Ye memegang pedang di tangannya saat dia melangkah maju. Tepat ketika dia hendak bergerak dan berurusan dengan hamba pedang ini, tiba-tiba, pedang di tangan hamba pedang tiba-tiba menyapu ke arah Yang Ye, dan kemudian sehelai pedang Qi seputih salju ditembakkan seperti sambaran petir ke arah Yang Ye. Untaian pedang Qi yang muncul tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi Yang Ye menjadi suram. Itu bukan karena untaian pedang Qi ini sangat tangguh, dan itu karena para hamba pedang dari tingkat 1 hingga 9 tidak menggunakan Qi pedang, namun orang ini sebelum dia benar-benar dapat menggunakan pedang Qi. Dia tidak punya waktu untuk berpikir sebelum dia berkedip untuk menghindari untaian pedang Qi itu, dan kemudian dia mengeksekusi teknik Gale Steps untuk menyerang Sword Servant. Di alam ilusi lain di dalam pagoda, Jiang Yuan buru-buru duduk bersila di tanah setelah menusuk melalui seorang hamba pedang. Dia beristirahat selama sekitar 1 jam sebelum dia berdiri, dan kemudian dia menatap tangga sebelum dia berkata dengan suara rendah. Aku mungkin orang pertama yang memasuki level 10. Ketika dia berbicara di sini, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan dia tertawa dingin ketika dia berkata, mereka benar-benar berani bertaruh dengan aku. Mereka benar-benar sepasang idiot. Petik 2. Begitu dia selesai, dia berhenti berbicara dan berjalan menuju tangga. Ketika Jiang Yuan menginjakkan kaki ke tingkat 10,
wanita dengan gaun hijau yang disebut Kingsway telah memasuki tingkat 10 juga, sedangkan Yang Ye sudah sampai di tingkat 12. Chapter 47. Ketika mereka melihat karakter muncul di pagoda, Cao Huo dan sesepuh lainnya segera tersenyum lebar karena seseorang dapat mencapai level 12. Itu menunjukkan bahwa kekuatan orang ini benar-benar solid dan jauh melebihi Profounders dengan budidaya yang sama. Lagi pula, hamba pedang di tingkat 10 ke atas tidak hanya mengeksekusi beberapa teknik pedang dari teknik pedang, mereka bahkan memiliki naluri tempur yang sangat tinggi. Jadi, fakta bahwa seseorang mampu mencapai level 12 sudah cukup untuk membuktikan kekuatan orang itu. Seorang pria muda berjubah hitam yang tersingkir dari pagoda bergumam. Seseorang sebenarnya bisa naik ke level 12. Betapa hebatnya. Selalu ada seseorang yang lebih kuat. Petik 2. Seorang pria muda berjubah kuning di sisinya melanjutkan. Iya, aku terkenal sebagai seorang jenius di kota aku, namun baru sekarang aku menyadari bahwa aku benar-benar sangat biasa. Sebelumnya, jika aku tidak memiliki armor rank mendalam, maka aku akan tersingkir di level 6, sedangkan, orang ini sebenarnya bisa naik ke level 12. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Petik 2. Mungkin itu Jiang Yuan, kan? Pemuda berjubah hitam berkata, kudengar dia terkenal sebagai jenius paling luar biasa di kota Snow River selama 100 tahun terakhir, dan berdasarkan kekuatannya, rumor ini mungkin benar. Ketika dia mendengar ini, pemuda berjubah kuning itu menangkupkan tinjunya ke pemuda berjubah hitam itu dan berkata, saudaraku, di mana ada orang, akan ada persaingan. Kami berdua baru saja tiba di Sekte Pedang, dan kekuatan kami hanya biasa. Jika kita tidak menemukan seseorang untuk diandalkan, maka kita mungkin akan ditindas di masa depan. Bagaimana menurutmu tentang Jiang Yuan? Petik 2. Pemuda berjubah hitam sedikit mengernyit, dan dia terdiam lama sebelum dia berkata, saudaraku, maksudmu kita harus mencari perlindungan dari Jiang Yuan. Bertemanlah dengannya. Pemuda berjubah kuning berkata, aku percaya pasti ada kelompok kecil di Sekte Pedang. Jadi mengapa kita tidak membentuknya juga? Apalagi, ini waktu terbaik untuk itu sekarang. Lihatlah semua pemuda di sekitar ini, mereka sudah menjadi murid pelataran luar, dan sekaranglah saat mereka bingung tentang masa depan. Jika kita mencoba berteman dengan mereka, mereka pasti ingin melihat hal itu terjadi juga. Petik 2. Pemuda berjubah hitam itu melirik ke arah sekitarnya. Benar saja, meskipun pemuda yang keluar dari pagoda telah lulus ujian, tidak ada banyak kebahagiaan di wajah mereka, dan kekhawatiran samar tertulis di banyak wajah mereka. Dia berpikir sejenak sebelum pemuda berjubah hitam itu menangkupkan tinjunya ke pemuda berjubah kuning dan berkata, aku Chen Liu, siapa nama kamu saudara? Aku Huang Ren. Saudara Huang, tolong jaga aku dengan baik begitu kita memasuki pelataran luar. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Saudara Chen hanya satu tingkat lebih rendah dariku. Jika kita benar-benar membandingkan kekuatan kita, maka kamu mungkin lebih unggul dari aku. Petik 2. Saudara Huang, kamu pasti bercanda. Aku jelas menyadari kekuatan aku sendiri, dan karena Brother Huang mampu naik ke level 6, itu cukup untuk membuktikan bahwa tidak peduli apakah itu kultivasi atau kekuatan tempur, Brother Huang lebih unggul dari aku. Petik 2. Baiklah, Saudara Chen, jangan terus membicarakan semua ini. Dengar, dua orang lagi telah keluar, ayo cepat pergi dan berteman dengan mereka, jika tidak, jika kita terlambat, maka merekalah yang membentuk kelompok. Petik 2. Baik, di alam ilusi di tingkat 12, Yang Ye memegang pedangnya di tangannya saat dia tanpa henti menyerang hamba pedang. Di bawah badai serangan Yang Ye, hamba pedang jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan itu hanya bisa melawan dan mempertahankan dirinya sendiri. Yang Ye tidak memberi kesempatan pada hamba pedang untuk melancarkan serangan balik, dan dia mengayunkan pedangnya dengan kecepatan dan kekuatan yang meningkat. Dentang. Pada akhirnya, Yang Ye menemukan cacat dalam pertahanan hamba pedang, dan dia mendorong pedang hamba pedang sekaligus. Setelah itu, tangan kanannya bergetar saat pedangnya menusuk ke depan secara langsung, dan menusuk ke tubuh hamba pedang, menyebabkannya anish. Saat dia melihat tubuh hamba pedang lenyap, Yang Ye berkata dengan suara rendah, dengan hamba pedang ini untuk berdebat dengan aku, teknik pedang dasar aku menjadi lebih dan lebih terampil. Jika kecepatan dan kekuatanku bisa sedikit meningkat, maka teknik pedang dasar mungkin akan menjadi sangat menakutkan. Petik 2. Di masa lalu, Yang Ye sudah merasa bahwa teknik pedang dasar tidak lemah. Sekarang, setelah dia melawan para budak pedang ini, itu semakin membuktikan pikirannya dari masa lalu. Teknik pedang dasar menekankan pada dua titik, kecepatan dan kekuatan. Begitu seseorang mendekati musuh, maka dia harus memanfaatkan dua poin ini sampai batasnya, dan seseorang pasti akan menjadi mimpi buruk bagi lawannya. Yang Ye tidak melanjutkan ke level berikutnya. Dia berdiri di tempat dengan mata tertutup rapat sebagai gantinya, dan dia mengingat adegan pertempuran antara dia dan hamba pedang dari sebelumnya. Sejak level 10, dia mulai melakukan kritik diri terhadap cara dia bertarung di setiap pertempuran setelah dia memenangkannya. Setelah sekian lama, dia membuka matanya, dan dia berkata dengan suara rendah,
aku mengungkapkan 3 kekurangan, dan jika hamba pedang ini sedikit lebih kuat, maka aku mungkin akan menderita luka parah. Terlebih lagi, aku melewatkan 3 kekurangan hamba pedang itu. Sepertinya kemampuan aku masih sangat kurang. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye menarik napas dalam-dalam sebelum berjalan ke lantai 13. Hanya ada satu hamba pedang di level 13 juga. Namun, ekspresi Yang Ye tampak sedikit berat. Karena hamba pedang ini setidaknya 3 kali lebih kuat dari hamba pedang dari level 10. Namun, untungnya, itu tidak menggunakan hamba pedang dari tingkat 12 sebagai standar, jika tidak, akan sangat sulit untuk berurusan dengan hamba pedang yang memiliki kekuatan hamba pedang 3 kali lipat dari tingkat 12. Tanpa kata-kata atau gerakan tambahan, dia melakukan tusukan yang sangat sederhana pada hamba pedang, dan pertempuran dimulai. Di tingkat ke-10 pagoda, pertempuran Jiang Yuan jauh lebih intens daripada Yang Ye. Jiang Yuan tidak terlibat dalam pertempuran jarak tertutup dengan hamba pedang, dan dia bertarung pedang Qi melawan pedang Qi dengan hamba pedang, menyebabkan pedang Qi melonjak secara horizontal dan vertikal melalui sekitarnya. Ding! Di saat-saat kecerobohan, seuntai pedang Qi menghantam dada Jiang Yuan. Namun, Jiang Yuan tidak dikirim keluar dari pagoda hamba pedang karena dia mengenakan baju besi peringkat mendalam di balik pakaiannya. Namun, meski begitu, itu masih menyebabkan Jiang Yuan berkeringat dingin. Sialan! Apakah energi mendalam hamba pedang ini tidak terbatas? Ia bahkan bisa mengeksekusi pedang Qi. Jiang Yuan mengutuk dalam hatinya saat dia melawan hamba pedang. Dia sudah bertarung melawan hamba pedang untuk jangka waktu tertentu, namun dia sama sekali tidak bisa melukainya sama sekali. Karena hamba pedang ini tidak hanya mengeksekusi pedang Qi lebih baik darinya, naluri bertarungnya jauh lebih hebat daripada miliknya. Di masa lalu, dia diperlakukan seperti leluhur di rumah. Dan bahkan jika dia bertarung dalam pertempuran, dia tidak pernah dibuat untuk bertarung hidup dan mati dengan seseorang atau Dark Beast. Jadi, ketika dia bertemu dengan seorang hamba pedang yang tidak takut mati, kekurangannya langsung terungkap sepenuhnya. Namun, untungnya, meskipun insting bertarungnya sedikit lebih rendah, itu tidak sampai membuatnya kalah. Karena hamba pedang pada akhirnya hanyalah hamba pedang, dan meskipun memiliki naluri bertempur seperti itu, pada akhirnya tidak sepintar manusia. Untuk sesaat, keduanya menemui jalan buntu. Di sisi lain, wanita dengan gaun hijau berada dalam situasi yang sama dengan Jiang Yuan. Seorang hamba pedang di peringkat ke-9 dari alam fana yang memiliki naluri tempur dan memiliki kultivasi yang solid agak terlalu sulit baginya. Namun, dia tidak putus asa, dan dia menjadi lebih energik saat pertempuran berlanjut. Dia tumbuh dalam keadaan yang sulit sejak usia muda, jadi kesulitan adalah kejadian biasa baginya. Seseorang telah memasuki level 14. Di luar pagoda, seorang pria muda yang berada di peringkat luar pengadilan berseru kaget, dan dia menunjuk ke arah karakter besar di pagoda. Murid pelataran luar lainnya di sisinya juga melihat ke atas, dan mereka semua langsung tercengang ketika mereka melihat karakter besar, Sisi, ditampilkan di pagoda. Tingkat ke-14 berarti bahwa kekuatan orang itu sudah tak terkalahkan di antara teman-temannya. Setelah semua, tingkat ke-9 pelayan pedang Rilem Mortal di tingkat 14 sangat menakutkan. Selain itu, selama seseorang naik ke level ini, maka orang itu akan terikat dengan catatan pemuda dengan tahi lalat hitam dan pemuda berwajah bulat yang berada di peringkat kedua dan ketiga di peringkat pengadilan luar. Qin Feng, pemuda bernama Jiang Yuan ini tidak buruk. Dia benar-benar bisa naik ke level 14. Pemuda berwajah bulat memandang pemuda dengan tahi lalat hitam saat dia berbicara dengan senyuman di wajahnya. Pada saat itu, mereka berdua telah naik ke level 14 juga, dan mereka sangat menyadari kesulitan di level itu. Jadi, pemuda bernama Jiang Yuan ini telah membangkitkan minat yang mendalam darinya. Mari kita bicarakan tentang itu setelah dia naik ke level 15. Pria muda dengan tahi lalat hitam memiliki ekspresi yang sangat tenang, dan dia berbicara dengan acuh tak acuh. Tanggal 15, dia sudah naik ke tanggal 15. Pria muda dengan tahi lalat hitam baru saja selesai berbicara ketika seorang pria muda di dekatnya menunjuk ke karakter besar pagoda dan berbicara dengan penuh semangat. Kali ini, pemuda dengan tahi lalat hitam itu tergerak. Tanggal 15, ini benar-benar tanggal 15. Haha, ketika dia melihat karakter di pagoda berubah menjadi, Siwu, penatua Cao Huo benar-benar kehilangan ketenangannya dan tertawa terbahak-bahak. Bukan hanya Cao Huo, bahkan Elder Qian dan Elder Feng Yu pun tersenyum. Gagasan macam apa itu untuk naik ke level 15? Itu mewakili bahwa jika orang ini tidak binasa, maka setelah Sekte Pedang mengasuhnya selama 2 tahun, maka dia akan dapat mewakili Sekte Pedang di peringkat Ascension berikutnya. Apa yang diwakili oleh seorang murid yang mampu naik peringkat Ascension? Murid seperti itu mewakili masa depan Sekte Pedang. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat ketika seorang murid yang mewakili masa depan Sekte Pedang telah muncul? Setelah beberapa saat kegembiraan, Cao Huo tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dia berbalik dan bertanya pada Feng Yu. Saudara Feng, berapa banyak orang yang tersisa di pagoda?
Ketika dia mendengar ini, Feng Yu berkata, jika aku tidak salah, maka 4 orang tetap berada di pagoda. Keempat orang ini masing-masing adalah Jiang Yuan, King Sui, Fan Wen, dan Yang. Petik 2. Ketika dia berbicara di sini, Feng Yu tiba-tiba menatap Elder Qian dan berkata, Yang Ye. Murid buru itu, Yang Ye. Petik 2. Ketika dia mendengar Feng Yu, Cao Huo juga melihat ke arah Elder Qian. Dia memiliki sedikit kesan tentang Yang Ye, dan sekarang, dia sedikit terkejut saat mendengar Yang Ye sebenarnya masih berada di dalam pagoda. Elder Qian mengelus jenggotnya sambil tersenyum lebar dan berkata, tentu saja itu dia. Aku selalu memperhatikannya, dan dia belum keluar. Dia masih di dalamnya sekarang. Petik 2. Feng Yu dan Cao Huo terkejut saat mendengar ini. Saat ini, level aktif terendah di pagoda adalah level 10. Jadi, dengan kata lain, Yang Ye telah memasuki level 10. Bakat dan kekuatan alami seseorang yang mampu memasuki level 10 sangat bagus. Namun, keduanya sedikit bingung tentang mengapa Yang Ye tidak bisa menjadi seorang yang mendalam selama 1 tahun penuh. Tepat pada saat ini, sosok diteleportasi keluar dari pagoda. Elder Qian adalah orang pertama yang meliriknya, dan dia langsung menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa itu adalah Fan Wen dan bukan Yang Ye. Karena Yang Ye telah memasuki level 10, itu berarti tidak akan sulit bagi Yang Ye untuk berada di peringkat 10 besar dengan kekuatannya saat ini. Namun, Elder Qian masih berharap Yang Ye bisa naik beberapa level lebih tinggi. Tingkat 16. Tingkat 16. Seseorang berteriak. Dalam sekejap, semua orang di luar pagoda termasuk kelompok murid yang berada di peringkat luar pengadilan terkejut. Chapter 48. Setelah dia tiba di level 16, Yang Ye tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, dan dia menatap terkonsentrasi pada Sword Servant. Dia membuat penemuan di level 15, dan penemuan ini adalah bahwa meskipun orang yang menyerang pertama kali mendapat inisiatif dalam pertempuran, orang itu akan mengungkapkan kekurangannya juga. Jadi, selama kekuatan dan kecepatannya cukup, maka dia bisa memanfaatkan kekurangan ini untuk memusnahkan lawannya. Sekarang, dia bermaksud menggunakan metode ini. Setelah mereka berdua menolak untuk menyerang untuk sesaat, itu adalah hamba pedang yang pertama menyerang. Hamba pedang tidak menggunakan teknik pedang, dan sosoknya berkedip seketika sebelum menusuk pedangnya ke arah Yang Ye. Namun, serangan pedang ini sangat cepat, dan itu cepat ke titik Yang Ye praktis tidak dapat melihatnya dengan jelas. Ketika pedang hamba pedang tiba 3 meter dari Yang Ye, tangan kanan Yang Ye yang menggenggam pedangnya bergerak. Setelah itu, pedang hamba pedang berhenti beberapa sentimeter dari leher Yang Ye, dan kemudian tubuh hamba pedang mulai menjadi bukan materi sebelum lenyap sama sekali. Yang Ye memiliki ekspresi tenang seolah-olah dia tidak menyerang sekarang. Matanya sedikit tertutup saat dia mengingat serangan pedang sebelumnya. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan berkata, tidak berbahaya jika benda itu tetap diam namun mengejutkan dunia begitu benda itu bergerak. Di masa mendatang, aku akan menyebut gerakan ini sebagai serangan reaktif. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye mulai tertawa. Yang Ye sangat puas dengan gerakan yang dia pahami melalui pertempurannya dengan servant pedang. Gerakan ini sangat tajam, namun memiliki kekurangan, dan kekurangan ini adalah kecepatan dan kekuatannya sendiri harus lebih cepat dari lawannya. Apalagi, ia harus bisa menangkap kekurangan lawannya tepat waktu. Jika tidak, dia akan mengundang kematian. Namun, Yang Ye sangat percaya diri terhadap kecepatan dan kekuatannya sendiri. Yang Ye tidak beristirahat sebelum dia naik ke lantai 17. Saat ini, dia benar-benar merindukan pertempuran karena hanya melalui pertempuran dia bisa menyempurnakan teknik pedang dasar dan serangan reaktif yang baru saja dia pahami. Hanya pertempuran tanpa henti yang akan memungkinkannya menjadi lebih dan lebih kuat, dan pedang servant di dalam pagoda ini adalah rekan tanding terbaik untuknya. Yang Ye tidak menyadari bahwa semua orang di luar pagoda telah meledak menjadi keributan ketika dia menginjakkan kaki ke tingkat 17, dan bahkan murid-murid pengadilan luar yang arogan dan bangga yang berada di peringkat luar pengadilan telah meledak menjadi keributan. Bagaimanapun, tidak ada di antara mereka yang melangkah ke tingkat 17 selama ujian luar pengadilan mereka. Tingkat ke-17, tingkat ke-17. Seperti yang diharapkan dari jenius paling luar biasa dari Snow River City. Sekte pedang aku akan memiliki jenius super di masa depan. Hahaha. Cao Huo kehilangan ketenangannya dan tertawa terbahak-bahak sekali lagi, dan dia tampak tidak berbeda dari penjahat yang telah menyadari ambisinya. Elder Feng Yu dan Elder Qian yang berdiri di sisi Cao Huo bertukar pandang, lalu mereka tersenyum sambil menggelengkan kepala. Belum lagi Cao Huo, bahkan mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Karena selain wanita iblis itu, bisa dikatakan sebagai hasil terbaik dalam ujian luar pengadilan selama 10 tahun lebih. Para pemuda yang berada di samping itu tidak begitu bersemangat seperti Cao Huo, dan wajah mereka hanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Karena mereka secara pribadi akan mengalami betapa hebatnya para servant pedang di dalam pagoda itu, dan mereka sudah tidak mampu melawan para servant pedang di level 6 atau 7.
Namun sekarang, seseorang sebenarnya mampu naik ke level 17, jadi seberapa mengerikan kekuatan orang itu. Semua orang di sekitar senang atau terkejut, dan hanya satu wajah yang ditutupi dengan ekspresi suram. Orang itu adalah Liu Qingyu. Dia telah memperhatikan Yang Ye sejak awal, namun Yang Ye masih belum muncul dari dalam pagoda sampai sekarang. Itu berarti Yang Ye setidaknya berada di level 10. Karena dia mampu naik ke tingkat 10, itu menunjukkan bahwa kekuatan dan bakat alami Yang Ye sangat bagus. Setidaknya, itu tidak kalah dengan dia, Liu Qingyu. Bagaimanapun juga, dia hanya akan naik ke level 10 juga. Jadi, setelah Yang Ye menjadi murid pelataran luar dan memperoleh sumber daya es dan membina sekte tersebut, bahkan jika Yang Ye tidak dapat melampauinya dalam waktu singkat, Yang Ye masih akan menjadi masalah baginya. Seharusnya aku tidak membuat perjanjian itu dengannya pada hari itu. Liu Qingyu bergumam sambil menatap pagoda hamba pedang dengan ekspresi suram. Di tingkat 17, Yang Ye tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, dan hamba pedang sebenarnya tidak menyerangnya juga kali ini. Ini menyebabkan Yang Ye sedikit penasaran. Bisakah hamba pedang ini melihat niatku? Yang Ye tidak memikirkan hal lain. Matanya sedikit tertutup saat dia berkonsentrasi penuh. Dia tidak berani ceroboh sama sekali karena hamba pedang ini sangat tangguh. Berdasarkan aura yang dipancarkannya, jika hamba pedang ini melawan serigala abu-abu di dalam pusaran kecil, maka serigala abu-abu pasti akan dikalahkan olehnya. Dengan kata lain, kekuatan dari hamba pedang ini tidak hanya lebih kuat dari manusia di alam kultivasi yang sama, bahkan lebih kuat dari Dark Beast di alam kultivasi yang sama. Ini menyebabkan Yang Ye tidak berani ceroboh sama sekali. Yang Ye menolak untuk meluncurkan serangan pertama, dan hamba pedang menolak untuk menyerang juga. Jadi, keduanya berada di jalan buntu begitu saja. Di sisi lain, dalam alam ilusi tempat Jiang Yuan tinggal, Jiang Yuan telah mengalahkan hamba pedang di level 10 dengan susah payah, dan dia tiba di level 11. Ketika dia merasakan kekuatan dari hamba pedang di sini, ekspresi Jiang Yuan langsung menjadi berat karena kekuatan hamba pedang ini terlalu jauh lebih kuat daripada hamba pedang di level 10. Setelah terdiam untuk waktu yang lama, Jiang Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, tingkat ke-20 ya. Aku, Jiang Yuan, akan memecahkan rekor ini hari ini. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, dia berhenti menahan, menyebabkan aura di seluruh tubuhnya tiba-tiba mulai naik secara eksplosif dan liar. Pada saat aura Jiang Yuan naik secara eksplosif, ekspresi semua orang di luar pagoda berubah sekali lagi, dan Cao Huo berteriak tanpa sadar. Alam surga pertama, seseorang sedang maju ke alam surga pertama di dalam pagoda. Kalimat ini seperti batu yang menimbulkan ribuan riak di permukaan danau. Pada saat ini, semua orang tidak terkejut lagi, dan mereka malah terkejut. Tepat pada saat ini, sesosok tiba-tiba diteleportasi keluar dari pagoda. Semua orang memusatkan pandangan mereka dan memperhatikan bahwa itu adalah wanita dengan gaun hijau bernama King Sui. Tepat ketika seorang wanita di samping bermaksud untuk mendukung King Sui, sosok Cao Huo tiba-tiba tiba di sisi King Sui, dan dia melambaikan tangannya kepada wanita itu untuk menunjukkan bahwa dia harus menarik diri dari sini. Saat dia menatap King Sui yang duduk bersila saat meninggalkan pagoda, tatapannya terbakar dengan antisipasi, dan bahkan sampai tangannya mulai gemetar. Ketika mereka melihat Cao Huo bertindak seperti ini, Penatua Qian dan Feng Yu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka tentu tidak akan mengira bahwa Cao Huo menyukai wanita itu. Jadi, mereka berdua tiba di sisi King Sui, dan ketika mereka melihat lebih dekat, keduanya langsung bereaksi seperti Cao Huo. Pada saat ini, King Sui duduk bersila di tanah sementara energi berfluktuasi luar biasa di sekitarnya, dan aura King Sui sendiri meningkat dengan mantap. Jelas, ini adalah tanda terobosan dalam kultivasi seseorang. King Sui sudah berada di peringkat ke-9 dari alam fana, jadi jika dia menerobos lagi, itu akan menjadi alam surga pertama. Ketika mereka memikirkan hal ini, semua orang di sekitarnya tersentak. Sudah ada ahli alam surga pertama di pagoda, satu lagi maju di luar pagoda sekarang. Betapa menantang surga. Pria muda dengan wajah bulat berkata dengan suara gemetar, dua ahli alam surga pertama pada usia 16 tahun. Mungkinkah ini dua lagi, wanita iblis yang sedang dibuat? Qin Feng yang berdiri di samping menggelengkan kepalanya dan berkata, seorang ahli alam surga pertama pada usia 16 tahun memang bisa dianggap jenius. Namun, jika mereka dibandingkan dengan wanita iblis itu, maka mereka mungkin lebih rendah. Ketika wanita iblis itu menantang pagoda hamba pedang, dia bahkan belum mencapai alam surga pertama. Dia mampu naik ke level 20 tanpa mencapai alam surga pertama. Mewakili apakah itu? Ini menunjukkan bahwa dia dapat mengatasi ketanyaannya untuk mengalahkan ahli alam surga pertama saat berada di alam fana. Petik 2. Pria muda dengan wajah bulat mengangguk setuju dan berkata, memang, wanita iblis itu hanya di alam surga pertama sekarang, namun dia bisa melawan ahli di alam raja. Bakat alami seperti itu mungkin sudah bisa dianggap sangat bagus bahkan di dalam sekolah asal dan dua istana. Meskipun kedua orang ini berada di alam surga pertama,
jika mereka benar-benar melawan wanita iblis itu saat dia berada di alam fana, maka mereka berdua mungkin akan dikalahkan. Petik 2. Tidak peduli apa, bakat alami mereka tidaklah buruk. Jika mereka tidak binasa di masa depan, maka mereka seharusnya menjadi orang yang mengambil panji sekte pedang di peringkat Ascension berikutnya. Qin Feng berbicara dengan acuh tak acuh. Memang, sayang, peringkat Ascension. Kami juga harus bekerja keras, jika tidak, kami akan memainkan peran sebagai umpan meriam meskipun kami memang menghadirinya. Petik 2. Pada tingkat 17, Yang Ye masih tidak bergerak, sedangkan hamba pedang tetap di tempat tanpa bergerak seperti boneka. Mereka berdua berada di jalan buntu untuk waktu yang sangat lama sekarang. Pada saat tertentu, Yang Ye tiba-tiba membuka matanya. Dia membentuk pedang dengan jari-jari di tangan kirinya sebelum dengan ringan menebasnya ke arah hamba pedang, dan kemudian seutas pedang Qi langsung tiba di depan hamba pedang. Cahaya dingin melintas saat pedang Qi lenyap, namun hamba pedang masih belum bergerak. Yang Ye berjalan perlahan menuju hamba pedang. Dia tidak menggunakan teknik gerakan dan sepertinya dia sedang berjalan-jalan saat dia berjalan perlahan menuju hamba pedang. Ketika dia tiba dalam area 6 meter sebelum hamba pedang menyerang. Cahaya dingin melintas, dan kemudian ujung pedang yang berkedip dengan cahaya dingin yang mengerikan muncul di hadapan Yang Ye. Pada saat hamba pedang menyerang, tangan kanan Yang Ye telah bergerak juga. Desir, suara tajam dari udara yang terkoyak bergema, dan kemudian ujung pedang hamba pedang berhenti di depan leher Yang Ye. Setelah itu, tubuh hamba pedang perlahan lenyap. Yang Ye menyentuh lehernya dengan ringan dengan tangan kirinya, dan kemudian dia menyadari bahwa ujung jarinya tertutup warna merah tua. Kecepatan aku masih sedikit kurang memadai. Saat dia menatap sedikit merah tua di jarinya, Yang Ye bergumam dengan suara rendah. Jika dia hanya sedikit lebih lambat selama tabrakan dengan hamba pedang itu, maka dia akan dihentikan di level 17. Yang Ye tidak beristirahat dan melangkah ke tangga menuju lantai 18. Chapter 49. Di luar pagoda, tatapan semua orang terpusat pada dua karakter besar di tengah pagoda. Pada saat ini, Kingsway yang maju ke samping telah diabaikan oleh semua orang. Jelas, dibandingkan dengan kemajuan Kingsway ke alam surga pertama, naik ke level 18 lebih mengejutkan. Ini normal karena hampir semua orang di sekitar telah menantang pagoda hamba pedang di masa lalu, dan mereka tahu betapa menakutkannya itu. Terutama Penatua Cao Huo dan dua tetua lainnya, mereka sangat jelas menyadari apa artinya naik ke tingkat 18. Tujuan utama pagoda hamba pedang adalah untuk menguji potensi seseorang. Potensi ini tidak mengacu pada kultivasi seseorang, melainkan potensi dalam pertempuran. Tidak pernah ada kekurangan jenius di dunia ini, dan bahkan ada orang-orang di wilayah selatan yang mampu mengatasi satu atau bahkan dua tingkatan kultivasi untuk melakukan pertempuran. Dengan kata lain, kekuatan sebenarnya dari mereka yang memiliki ranah kultivasi yang lebih tinggi mungkin tidak lebih kuat dari seseorang di ranah kultivasi yang lebih rendah dari mereka. Alam budidaya bukanlah satu-satunya standar untuk mengukur kekuatan seseorang. Namun, memiliki kultivasi tinggi membawa manfaat yang jelas, dan itu adalah jumlah energi mendalam yang dimiliki seseorang pasti akan lebih melimpah daripada seseorang di ranah kultivasi yang lebih rendah. Selain itu, ketika seseorang maju ke alam tertentu, itu bahkan akan memberikan beberapa kemampuan ajaib. Misalnya, alasan alam surga pertama lebih tangguh daripada alam fana adalah bahwa begitu seseorang mencapai alam surga pertama, seseorang akan dapat menyerap energi roh tak terlihat di langit dan bumi ke dalam tubuh seseorang. Energi roh akan menyatu dengan tubuh dan memperkuat tubuh, dan kemudian akan mengekstrak energi mendalam dari seluruh tubuh sebelum lebih menyempurnakan energi mendalam. Dengan demikian, memungkinkan energi mendalam untuk secara otomatis menyerap energi roh di langit dan bumi untuk memperkuat dirinya saat mengalir dan beredar di tubuh. Setelah itu akan terus merombak tubuh seseorang tanpa henti. Tentu saja, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, alam surga pertama belum tentu mampu mengalahkan semua pendalam di alam fana. Karena tidak ada kekurangan berbagai jenius di dunia ini, juga tidak ada kekurangan dari surga yang menentang teknik budidaya. Banyak teknik budidaya tingkat atas dan sumber kekuatan eksternal mampu memungkinkan seorang ahli di alam fana memiliki kekuatan yang sebanding dengan alam surga pertama. Misalnya, pusaran kecil di dalam tubuh Yang Ye. Energi mendalam emas yang diciptakan oleh pusaran kecil adalah jenis benda yang menantang surga. Dalam arti tertentu, pada saat itu, ketika energi mendalam emas melembutkan tubuhnya sudah setara dengan tubuh ahli alam surga pertama, dan bahkan sejauh itu lebih kuat dari beberapa alam surga pertama. Ahli. Alasan Cao Huo dan yang lainnya terkejut adalah karena mereka mengira Jiang Yuan telah menerobos pertempuran di level 18. Jadi, karena Jiang Yuan telah naik ke level 17 saat berada di alam fana dan maju ke alam surga pertama di level 18, itu mewakili bahwa Jiang Yuan tidak hanya memiliki potensi yang tangguh dalam pertempuran, dia memiliki bakat alami yang tangguh sebagai baik. Seorang ahli alam surga pertama pada usia 16 yang telah naik ke tingkat 17 saat berada di alam fana sebelum maju ke alam surga pertama di tingkat ke-18.
Bagaimana semua ini tidak mengejutkan mereka bertiga? Beritahu wanita iblis itu. Katakan padanya seseorang akan memecahkan rekornya. Qin Feng menatap dua karakter di pagoda saat dia bergumam dengan suara rendah. Karena orang ini mampu naik ke level 17 saat berada di alam fana dan telah maju ke alam surga pertama sekarang, maka dengan kekuatan tempur orang ini, dia merasa bahwa tidak akan sulit bagi orang ini untuk melewati tingkat ke-20. Seorang pria muda di belakang Qin Feng tidak ragu-ragu untuk berbalik dan berkedip ke kejauhan. Pada tingkat ke-18, Yang Ye tanpa henti mengayunkan pedang di tangannya, dan membawa banyak bayangan dan siulan tajam saat pedang itu merobek udara. Di sisi lain, lawannya, hamba pedang, menolak untuk menunjukkan kelemahan juga, dan pedang di tangannya tanpa henti diayunkan dengan kecepatan yang setara dengan Yang Ye. Keduanya terus bertukar pukulan, dan itu sudah sampai di tidak kurang dari beberapa ratus pertukaran. Kekuatan hamba pedang di tingkat 18 ini mengejutkan Yang Ye. Terutama kecepatannya yang tak terhitung kali lebih cepat dari hamba pedang di level 17. Untungnya, dia tidak menggunakan serangan reaktif, jika tidak, dia akan benar-benar mendekati kematian. Karena bahkan dalam skenario terbaik, dia hanya akan bisa menjatuhkan hamba pedang bersamanya karena kecepatan serangan hamba pedang ini terlalu cepat. Jika dia tidak mengembangkan teknik pedang dasar selama 2 tahun, jika dia tidak marah pada dirinya sendiri di pegunungan Grand Myriad, dan jika dia tidak melawan para servant pedang sebelumnya, maka dia pasti akan dikalahkan sekarang. Baik Yang Ye dan hamba pedang tidak menggunakan teknik pedang atau ki pedang, dan mereka berdua hanya menggunakan gerakan paling dasar untuk saling menusuk dan memblokir serangan satu sama lain. Tentu saja, tidak mungkin menggunakan pedang ki pada jarak sedekat itu karena pedang ki membutuhkan waktu untuk dieksekusi, dan keduanya paling kekurangan waktu. Keduanya tidak berani menggunakan pedang ki karena yang melakukannya pasti akan langsung ditusuk di hati. Hamba pedang berada dalam kondisi yang lebih baik karena hanya memiliki naluri bertarung dan tidak memiliki emosi lain. Tak perlu dikatakan, kurangnya kecerdasan hamba pedang tidak diragukan lagi merupakan keuntungan saat ini. Karena itu tidak akan menjadi gugup atau merasa takut. Selain terlibat dalam pertempuran, hal itu tidak akan membangkitkan emosi negatif. Chapter 49. Di luar pagoda, tatapan semua orang terpusat pada dua karakter besar di tengah pagoda. Pada saat ini, King Sui yang maju ke samping telah diabaikan oleh semua orang. Jelas, dibandingkan dengan kemajuan King Sui ke alam surga pertama, naik ke level 18 lebih mengejutkan. Ini normal karena hampir semua orang di sekitar telah menantang pagoda hamba pedang di masa lalu, dan mereka tahu betapa menakutkannya itu. Terutama Penatua Cao Huo dan dua tetua lainnya, mereka sangat jelas menyadari apa artinya naik ke tingkat 18. Tujuan utama pagoda hamba pedang adalah untuk menguji potensi seseorang. Potensi ini tidak mengacu pada kultivasi seseorang, melainkan potensi dalam pertempuran. Tidak pernah ada kekurangan jenius di dunia ini, dan bahkan ada orang-orang di wilayah selatan yang mampu mengatasi satu atau bahkan dua tingkatan kultivasi untuk melakukan pertempuran. Dengan kata lain, kekuatan sebenarnya dari mereka yang memiliki ranah kultivasi yang lebih tinggi mungkin tidak lebih kuat dari seseorang di ranah kultivasi yang lebih rendah dari mereka. Alam budidaya bukanlah satu-satunya standar untuk mengukur kekuatan seseorang. Namun, memiliki kultivasi tinggi membawa manfaat yang jelas, dan itu adalah jumlah energi mendalam yang dimiliki seseorang pasti akan lebih melimpah daripada seseorang di ranah kultivasi yang lebih rendah. Selain itu, ketika seseorang maju ke alam tertentu, itu bahkan akan memberikan beberapa kemampuan ajaib. Misalnya, alasan alam surga pertama lebih tangguh daripada alam fana adalah bahwa begitu seseorang mencapai alam surga pertama, seseorang akan dapat menyerap energi roh tak terlihat di langit dan bumi ke dalam tubuh seseorang. Energi roh akan menyatu dengan tubuh dan memperkuat tubuh, dan kemudian akan mengekstrak energi mendalam dari seluruh tubuh sebelum lebih menyempurnakan energi mendalam. Dengan demikian, memungkinkan energi mendalam untuk secara otomatis menyerap energi roh di langit dan bumi untuk memperkuat dirinya saat mengalir dan beredar di tubuh. Setelah itu akan terus merombak tubuh seseorang tanpa henti. Tentu saja, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, alam surga pertama belum tentu mampu mengalahkan semua pendalam di alam fana. Karena tidak ada kekurangan berbagai jenius di dunia ini, juga tidak ada kekurangan dari surga yang menentang teknik budidaya. Banyak teknik budidaya tingkat atas dan sumber kekuatan eksternal mampu memungkinkan seorang ahli di alam fana memiliki kekuatan yang sebanding dengan alam surga pertama. Misalnya, pusaran kecil di dalam tubuh Yang Ye. Energi mendalam emas yang diciptakan oleh pusaran kecil adalah jenis benda yang menantang surga. Dalam arti tertentu, pada saat itu, ketika energi mendalam emas melembutkan tubuhnya sudah setara dengan tubuh ahli alam surga pertama, dan bahkan sejauh itu lebih kuat dari beberapa alam surga pertama. Ahli. Alasan Cao Huo dan yang lainnya terkejut adalah karena mereka mengira Jiang Yuan telah menerobos pertempuran di level 18. Jadi, karena Jiang Yuan telah naik ke level 17 saat berada di alam fana dan maju ke alam surga pertama di level 18,
itu mewakili bahwa Jiang Yuan tidak hanya memiliki potensi yang tangguh dalam pertempuran, dia memiliki bakat alami yang tangguh sebagai baik. Seorang ahli alam surga pertama pada usia 16 yang telah naik ke tingkat 17 saat berada di alam fana sebelum maju ke alam surga pertama di tingkat ke-18. Bagaimana semua ini tidak mengejutkan mereka bertiga? Beritahu wanita iblis itu. Katakan padanya seseorang akan memecahkan rekornya. Qin Feng menatap dua karakter di pagoda saat dia bergumam dengan suara rendah. Karena orang ini mampu naik ke level 17 saat berada di alam fana dan telah maju ke alam surga pertama sekarang, maka dengan kekuatan tempur orang ini, dia merasa bahwa tidak akan sulit bagi orang ini untuk melewati tingkat ke-20. Seorang pria muda di belakang Qin Feng tidak ragu-ragu untuk berbalik dan berkedip ke kejauhan. Pada tingkat ke-18, Yang Ye tanpa henti mengayunkan pedang di tangannya, dan membawa banyak bayangan dan siulan tajam saat pedang itu merobek udara. Di sisi lain, lawannya, hamba pedang, menolak untuk menunjukkan kelemahan juga, dan pedang di tangannya tanpa henti diayunkan dengan kecepatan yang setara dengan Yang Ye. Keduanya terus bertukar pukulan, dan itu sudah sampai di tidak kurang dari beberapa ratus pertukaran. Kekuatan hamba pedang di tingkat 18 ini mengejutkan Yang Ye. Terutama kecepatannya yang tak terhitung kali lebih cepat dari hamba pedang di level 17. Untungnya, dia tidak menggunakan serangan reaktif, jika tidak, dia akan benar-benar mendekati kematian. Karena bahkan dalam skenario terbaik, dia hanya akan bisa menjatuhkan hamba pedang bersamanya karena kecepatan serangan hamba pedang ini terlalu cepat. Jika dia tidak mengembangkan teknik pedang dasar selama 2 tahun, jika dia tidak marah pada dirinya sendiri di pegunungan Grand Myriad, dan jika dia tidak melawan para servant pedang sebelumnya, maka dia pasti akan dikalahkan sekarang. Baik Yang Ye dan hamba pedang tidak menggunakan teknik pedang atau ki pedang, dan mereka berdua hanya menggunakan gerakan paling dasar untuk saling menusuk dan memblokir serangan satu sama lain. Tentu saja, tidak mungkin menggunakan pedang ki pada jarak sedekat itu karena pedang ki membutuhkan waktu untuk dieksekusi, dan keduanya paling kekurangan waktu. Keduanya tidak berani menggunakan pedang ki karena yang melakukannya pasti akan langsung ditusuk di hati. Hamba pedang berada dalam kondisi yang lebih baik karena hanya memiliki naluri bertarung dan tidak memiliki emosi lain. Tak perlu dikatakan, kurangnya kecerdasan hamba pedang tidak diragukan lagi merupakan keuntungan saat ini. Karena itu tidak akan menjadi gugup atau merasa takut. Selain terlibat dalam pertempuran, hal itu tidak akan membangkitkan emosi negatif lainnya. Di sisi lain, Yang Ye akan melakukannya. Meskipun dia berkonsentrasi penuh untuk menangani serangan hamba pedang, dia masih memiliki beberapa emosi negatif. Namun, emosi ini hanya ditekan dengan paksa oleh Yang Ye dan tidak dapat meletus. Namun, jika ini berlanjut lama, maka dia pasti akan menjadi orang pertama yang tidak bisa bertahan. Aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Yang Ye berpikir dalam hatinya saat dia mengayunkan pedang di tangannya. Ketika dia berpikir sampai di sini, Yang Ye menikam pedangnya ke pedang hamba pedang, dan dia mengandalkan kekuatan tolak pada pedangnya untuk melompat mundur dengan ringan. Tepat pada saat Yang Ye melompat mundur, hamba pedang memanfaatkan kesempatan ini untuk menutup jarak dengan Yang Ye, dan kemudian pedang di tangannya memancarkan gambar pedang yang menutupi langit saat mereka menyelimuti Yang Ye. Ekspresi Yang Ye tetap tidak berubah ketika gambar pedang menutupi langit saat mereka menyerangnya, dan pedang di tangannya meninggalkan genggamannya dan melesat seperti sambaran petir. Ding! Pedang Yang Ye dijentikkan oleh hamba pedang. Pada saat pedangnya dihempaskan, tinju besar Yang Ye tiba-tiba muncul di hadapan hamba pedang, dan kemudian dia menghancurkan salah satu tinjunya ke pedang hamba pedang sementara tinjunya yang lain menghantam dada hamba pedang. Kedua tinju yang tiba-tiba muncul ini menyebabkan gerakan hamba pedang menjadi kaku sesaat. Jelas, tidak pernah menyangka bahwa Yang Ye benar-benar akan menggunakan tinjunya. Namun, hamba pedang dengan cepat melakukan serangan balik. Pedang di tangannya melengkung dan menusuk ke arah dada Yang Ye pada sudut yang aneh. Pertarungan antar ahli bisa diputuskan dalam sekejap. Tepat pada saat gerakan hamba pedang menegang, tinju kanan Yang Ye telah meledak langsung ke dada hamba pedang, sedangkan pedang hamba pedang telah tiba di depan dada Yang Ye. Namun, pedang hamba pedang baru saja menembus kulit Yang Ye saat itu diledakkan dengan kekuatan besar yang terkandung dalam kepalan Yang Ye. Pada saat kepalan tangan Yang Ye baru saja mengenai dada hamba pedang, Yang Ye mengendurkan tinjunya dan menekan jari-jarinya untuk membentuk pedang, lalu dia mengusapnya dengan ringan. Dua helai pedang ki menempel di dekat tubuh hamba pedang saat terbang mundur. Di udara, kecepatan hamba pedang secara bertahap menurun, memungkinkan dua helai pedang ki menembusnya, menyebabkan sosok hamba pedang perlahan lenyap. Pada saat tubuh hamba pedang dan pedangnya lenyap, gumpalan darah segar mengalir keluar dari dada Yang Ye. Meskipun dia jelas sadar bahwa ini adalah ilusi dan dia tidak akan mati di sini, Yang Ye masih merasakan aura kematian saat itu. Sama seperti level 17, jika kali ini dia sedikit lebih lambat dia juga harus berhenti di sini. Yang Ye mengambil pedangnya yang hamba pedang telah jentikkan sebelumnya, dan kemudian dia duduk bersila di tanah dan menganalisis penampilannya sendiri. Pertempuran ini memungkinkan Yang Ye untuk menyadari bahwa mungkin teknik pedangnya sudah tidak buruk,
tetapi dalam pertempuran dengan hamba pedang barusan, teknik pedangnya dan dia sendiri memiliki banyak kekurangan. Teknik pedangnya tidak memadai dalam hal kecepatan karena ada banyak kesempatan di mana dia hanya bisa bertahan dan tidak menyerang, dan bahkan jika dia melihat ada kekurangan, dia tidak bisa menyerang tepat waktu. Kekurangannya sendiri adalah dalam hal kurang ketenangan dan ketenangan. Terutama ketika dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di akhir pertempuran, dan dia jelas menjadi tidak sabar saat itu. Meskipun risiko yang dia ambil pada akhirnya terbayar, itu adalah sesuatu yang dia pertaruhkan. Bisa dikatakan dia tidak puas dengan penampilannya dalam pertarungan ini karena dia tidak suka berjudi. Jika dia mampu mempertahankan ketenangan dan ketenangannya, bahkan jika dia tidak mampu mengalahkan hamba pedang dengan teknik pedangnya, dia masih bisa melawannya untuk jangka waktu tertentu. Di sisi lain, perjudian menekankan pada keberuntungan, dan Yang Ye tidak suka mempercayakan hidupnya pada sesuatu yang dangkal seperti keberuntungan. Sepertinya pengalaman bertempurku masih sedikit kurang. Setelah aku meninggalkan pagoda ini, aku harus melakukan banyak pertempuran sungguhan jika aku punya kesempatan. Yang terbaik adalah melakukan pertempuran hidup dan mati dengan Dark Beast di Grand Myriad Mountains. Hanya pengalaman hidup dan mati tanpa henti yang akan memungkinkan aku menjadi lebih kuat, dan hanya dengan demikian aku dapat membuka jalan ke peringkat Ascension itu. Setelah dia selesai meringkas semuanya, Yang Ye berdiri dan menatap ke arah tingkat 19. Dia sudah mengalami kekuatan hamba pedang di tingkat 18, dan bisa dikatakan ahli terkuat di bawah alam surga pertama yang dia temui. Jadi seberapa tangguh hamba pedang di level 19 itu? Kali ini, Yang Ye tidak langsung naik ke level 19, dan dia malah duduk bersila di tanah. Dia menggunakan energi mendalam emas untuk memperbaiki luka di dadanya karena dia tidak berani ceroboh sama sekali saat menghadapi lawan berikutnya, dan dia bermaksud untuk bertarung dalam pertempuran itu pada kondisi puncaknya. Jika tidak, kemungkinan besar level ke-19 akan menjadi level terakhir yang dia kalahkan. Sementara Yang Ye beristirahat di tingkat ke-19, Jiang Yuan telah berjuang selama hampir 4 jam sebelum menusuk melalui hamba pedang setelah itu mengungkapkan cacat. Namun, dia juga dalam kondisi yang sangat menyesal. Pada saat ini, dia tidak tenang dan riang seperti di masa lalu. Pakaian di tubuhnya sudah compang-camping sementara bahkan ada beberapa bekas darah di wajahnya, dan dia langsung jatuh dengan lemah ke tanah setelah dia berurusan dengan hamba pedang ini. Setelah terengah-engah, dia berkata dengan suara rendah, benar-benar hamba pedang yang tidak normal dan kekuatan tempur yang aneh. Itu sebenarnya hampir membunuh ahli alam surga pertama seperti aku. Di masa lalu, ketika leluhur mengatakan bahwa memanfaatkan kekuatan eksternal untuk maju ke alam surga pertama adalah cacat, dia mungkin benar. Sayangnya, aku seharusnya tidak mendengarkan ayah aku dan mengonsumsi pil obat untuk maju ke alam surga pertama. Petik 2. Ya, kultivasinya telah ditingkatkan melalui kekuatan eksternal. Pada saat itu, dia sangat sadar bahwa itu akan menyebabkan ketidaksempurnaan dalam kultivasinya, tetapi dia masih mengonsumsi pil obat itu pada akhirnya. Dia melakukannya tidak lain untuk reputasi. Karena ahli alam mortal peringkat ke-9 pada usia 16 sudah sangat langka di kota Snow River, jadi bagaimana jika yang berusia 16 tahun itu adalah ahli alam surga pertama? Jika itu adalah ahli alam surga pertama berusia 16 tahun, maka itu akan sangat bagus bahkan di seluruh negara bagian. Demi memungkinkan reputasinya sebagai seorang jenius untuk naik level lebih tinggi, dia pada akhirnya akan mengkonsumsi pil obat dan meningkatkan kultivasinya ke alam surga pertama. Namun, dia menyesali keputusannya sekarang karena jika dia berkultivasi secara normal ke alam surga pertama, maka dia pasti tidak akan direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan oleh hamba pedang. Sayang, Jiang Yuan menghela nafas, dan kemudian dia melihat ke tingkat 15. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia mengungkapkan Viaku berkata, meskipun aku telah menempati posisi pertama sekarang, jika aku naik ke level lain, maka itu pasti akan membangkitkan perhatian para tetua sekte pedang. Aku harus melewati level 15. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, Jiang Yuan duduk bersila di tanah dan diam-diam memulihkan energi mendalamnya. Chapter 50. Seven Refinement Peak, Gravity Cavern. Gravity Cavern adalah tempat budidaya yang relatif tidak normal di Seven Refinement Peak. Kekuatan tak terlihat akan menekan siapapun di dalam gua ini. Misalnya, jika seseorang mampu menusuk 10 kali dengan pedang dalam waktu yang lama di luar, maka jika seseorang memasuki gua ini dan berdasarkan standar terendah gravitasi 2 kali di gua gravity, maka orang itu paling banyak akan melakukannya. Bisa menusuk 5 kali dengan pedang. Pada saat ini, seorang wanita yang mengenakan gaun kulit berwarna merah ketat tanpa henti mengayunkan pedang di tangannya di dalam Gravity Cavern. Wanita itu sangat cantik, dan dia bahkan bisa disebut sangat cantik. Ya, wanita itu memiliki penampilan yang sangat cantik dan fitur yang menawan seperti rubah. Meskipun dia berlatih dengan pedang, matanya seperti menahan genangan mata air, dan itu menyebabkan dia menunjukkan pesona alami saat matanya bergerak. Mungkin itu karena gravitasi, tetapi wajahnya yang menawan tampak tertutup oleh rona merah yang sangat tipis yang sedikit merah,
menyebabkan dia tampak sangat cantik seperti bunga plum yang mekar. Gaun kulit merah wanita itu sangat terbuka, dan itu sepenuhnya mengungkapkan lekuk tubuhnya yang anggun yang seksi dan menawan. Gaun kulit itu nyaris tidak bisa menutupi posterior wanita itu, dan itu sangat pendek, sangat pendek. Jika wanita itu menarik gaun kulit itu sedikit, bahkan jika itu hanya sedikit atau mungkin jika seseorang berjongkok dan menatap wanita itu, pemandangan di bawah gaunnya pasti akan terlihat. Dengan penampilan yang begitu menawan dan cantik ditambah dengan sosok yang seksi dan seksi, keseluruhan dari wanita tersebut memancarkan pesona dan godaan yang akan membuat para pria menjadi gila. Tentu saja, semua ini tidak penting, yang terpenting adalah perkalian di Gravity Cavern berada pada titik tertinggi saat ini, 20 kali lipat. Selain itu, di bawah gravitasi yang 20 kali lipat gravitasi di luar ini, teknik pedang wanita itu tidak menunjukkan jejak apapun yang terpengaruh, dan sepertinya gravitasi itu tidak ada sama sekali. Kakak senior Murong, Feng Lin punya sesuatu untuk dilaporkan. Tepat pada saat ini, sebuah suara bergema dari luar gua. Ketika dia mendengar suara ini, alis hitam tinta wanita itu menyatu sedikit. Dia ragu-ragu sebentar sebelum menyerah untuk melanjutkan pelatihannya. Dia tahu bahwa jika itu bukan sesuatu yang sangat penting, maka murid pelataran luar ini tidak akan berani mengganggunya. Dia bergerak dengan anggun menuju rak pakaian di samping, dan dengan ayunan tangannya, dia mengenakan jubah merah-merah yang menutupi sosoknya yang seksi dan mempesona. Pintu gua terbuka, dan wanita itu muncul di pintu masuk. Meskipun dia sangat cantik, tubuh pria bernama Feng Lin itu malah sedikit membungkuk sementara matanya diturunkan, dan dia tidak mengangkat kepalanya untuk melihat wanita itu. Dia secara alami tidak berani menatapnya. Beberapa waktu yang lalu, seorang murid pelataran luar yang merasa percaya diri dengan bakat alaminya yang luar biasa telah melirik wanita ini dengan sikap penuh nafsu, dan kemudian, adik laki-laki, murid pelataran luar itu dihentakkan oleh wanita iblis yang berdiri di hadapannya. Selain itu, tidak hanya para tetua tidak menghukumnya, mereka bahkan memperingatkan semua murid pelataran luar bahwa mereka tidak boleh menyinggung wanita ini. Sejak hari itu dan seterusnya, selain beberapa murid di peringkat pengadilan luar, ketika murid-murid pelataran luar lainnya melihatnya, mereka akan mengelilinginya atau berjalan dengan kepala menunduk sambil bertindak seolah-olah dia tidak ada. Wanita itu menarik napas dalam-dalam, lalu dia melihat ke arah Feng Lin dan berkata, "Bicaralah. Jika itu bukan sesuatu yang menarik minat aku, maka aku akan menguliti kamu hidup-hidup." Petik 2. Feng Lin segera berkeringat dingin karena dia tidak mengira wanita ini sebelum dia bercanda. Dia buru-buru berkata, "Kakak senior Murong, seorang jenius yang luar biasa telah muncul di ujian luar pengadilan kali ini. Orang itu naik ke tingkat 17 dari pagoda pelayan pedang dengan budidaya di peringkat ke-9 dari alam fana. Selain itu, dia telah maju ke alam surga pertama di tingkat ke-18. Yang terpenting, dia baru berusia 16 tahun. Petik 2. Ekspresi wanita itu sangat tenang. Dia dengan rakus menarik napas dalam-dalam dari udara segar di sekitarnya, dan kemudian dia berkata, naik ke tingkat 17 sementara di peringkat ke-9 dari alam fana dan mencapai alam surga pertama pada usia 16 tahun. Bakat alami ini tidak buruk. Petik 2. Ketika dia berbicara sampai di sini, sudut mulut wanita itu sedikit terangkat membentuk senyuman aneh saat dia berkata, namun, menurutku, seseorang yang belum mengalahkan level 19 bukanlah seorang jenius. Selain itu, aku hanya tertarik pada ahli di alam raja sekarang. Jangan ganggu aku dengan hal-hal sepele seperti itu di masa depan. Aku akan memaafkanmu kali ini. Begitu dia selesai berbicara, wanita itu berbalik dan memasuki gua. Saat dia menatap pintu yang tertutup ke gua, Feng Lin menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Bakat alami seperti itu sebenarnya hanya baik-baik saja baginya. Meskipun itu sedikit membuat putus asa, dia tahu bahwa wanita itu mengatakan yang sebenarnya. Selain itu, berdasarkan apa yang dikatakan wanita itu sebelumnya, dia tahu bahwa dia tidak menganggap serius siapapun di alam surga pertama. Di alam ilusi di tingkat 18, Yang Ye membuka matanya, lalu dia melirik ke dadanya. Pada saat ini, luka di dadanya telah sepenuhnya disembuhkan oleh energi mendalam emas. Ketika dia menyadari cederanya sudah sembuh, Yang Ye segera melangkah ke tangga yang menuju ke lantai 19. Sama seperti sebelumnya, hanya ada satu hamba pedang di level 19 juga. Namun, ketika Yang Ye melihat hamba pedang ini, ekspresinya menjadi sangat berat. Karena aura yang dipancarkan dari hamba pedang ini telah melampaui cakupan peringkat ke-9 dari alam fana. Dengan kata lain, hamba pedang ini berada di alam surga pertama. Selalu ada seseorang yang lebih kuat. Yang Ye berbicara dengan suara rendah saat dia menatap hamba pedang ini. Dia teringat apa yang Penatua Cao Huo katakan sebelumnya tentang seseorang yang telah melewati level 20 selama ujian luar pengadilan terakhir. Dengan kata lain, orang itu telah mengalahkan hamba pedang di level 20 dan berhenti di level 21. Hamba pedang di tingkat 19 sudah menjadi ahli alam surga pertama yang kekuatannya tidak dilebih-lebihkan sama sekali, lalu seberapa tangguh ahli di tingkat ke-20. Yang terpenting,
Orang yang melewati level ini hanya di alam fana. Pada saat dia melihat hamba pedang, sedikit kebanggaan dan kepuasan di hati Yang Ye dari melewati 18 level sebelumnya telah langsung lenyap sepenuhnya. Namun, ini tidak membuatnya merasa putus asa, dan malah membangkitkan niat bertempur yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam dirinya. Karena orang lain mampu mencapainya, lalu mengapa aku tidak? Alam surga pertama. Izinkan aku untuk menguji dengan tepat betapa hebatnya seorang ahli alam surga pertama yang kekuatannya tidak dilebih-lebihkan sama sekali. Yang Ye mengedarkan energinya yang mendalam. Pada saat ini, energi mendalam di dalam tubuhnya melonjak seperti badai, dan pedang emas di tangannya langsung berubah menjadi pedang emas yang diliputi dengan cahaya keemasan. Saat ini, Yang Ye tidak menahan sama sekali. Pada saat ini, Yang Ye benar-benar bertarung dengan sekuat tenaga. Yang Ye berjalan ke depan sambil memegang pedang emas di tangannya. Dia baru saja mengambil satu langkah ketika pedang yang diliputi oleh cahaya dingin sudah sampai di tenggorokannya. Kecepatan ini cepat sampai Yang Ye tidak bisa menangkapnya dengan jelas. Dia hanya bisa mengandalkan naluri dan indranya sendiri terhadap bahaya untuk menghindar ke samping. Yang Ye baru saja mengelak ke samping, namun pedang itu mengikutinya seperti lem. Dalam waktu singkat, itu telah menusuk beberapa puluh kali, dan setiap serangan mematikan. Ekspresi Yang Ye berubah dengan cepat karena hamba pedang di alam surga pertama ini jauh lebih kuat dari yang diharapkannya. Yang Ye tidak berani ceroboh atau mengendur sama sekali, dan dia mundur sambil menangkis serangan. Dentang, dentang. Banyak suara logam yang bertabrakan langsung bergema di sekitarnya, dan itu seperti lagu yang indah. Pada awal tabrakan mereka, Yang Ye sudah berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Teknik pedang dari hamba pedang di hadapannya ini telah melampaui miliknya terlalu banyak. Itu tidak membawa gerakan ekstra, dan itu seperti teknik pedang dasar dan hanya terdiri dari serangan menusuk sederhana. Namun, justru serangan menusuk sederhana inilah yang menyebabkan kulit kepala Yang Ye mati rasa. Karena terlalu deras, jadi di samping mundur sementara dia menghindari serangan ini, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balik. Pada saat ini, Yang Ye benar-benar tertekan. Namun, untungnya, meskipun dia berada dalam posisi sangat tidak beruntung, pikirannya masih sangat tenang, dan dia tidak menjadi tidak sabar seperti yang dia alami di level 18. Seseorang dapat berpikir dengan pikiran yang tenang, dan Yang Ye sedang berpikir dalam-dalam saat ini. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, maka dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menang. Ketika dia berpikir sampai di sini, gumpalan ekspresi tegas melintas di wajah Yang Ye. Pada saat yang sama, pedang di tangannya berhenti menangkis serangan, dan dia langsung menikamnya ke arah hamba pedang. Dia akan menyerang dengan cara yang akan menyebabkan keduanya binasa bersama. Benar saja, pada saat yang sama ketika Yang Ye menggunakan serangan seperti itu, hamba pedang di hadapannya tiba-tiba mengubah gerakan pedangnya. Hamba pedang mengangkat pedangnya sedikit untuk memblokir pedang Yang Ye, dan kemudian pedangnya tidak kehilangan momentum saat menusuk langsung ke arah dada Yang Ye. Saat dia menatap pedang yang menyerang ke arahnya, Yang Ye mengungkapkan ekspresi buas. Dia mengepalkan tangan kirinya sebelum langsung menghancurkan tinjunya ke arah pedang. Pada saat yang sama, pergelangan tangannya berputar untuk menusuk sekali lagi ke dada hamba pedang. Mendesis. Pedang hamba pedang menembus tangan kiri Yang Ye. Yang Ye tidak memperhatikan tangan kirinya, dan dia malah merasa senang. Karena pedangnya hampir menembus dada hamba pedang. Namun, tepat ketika pedang Yang Ye hendak menembus dada hamba pedang, sosok hamba pedang tiba-tiba mundur dan menghindari serangannya. Selain itu, selama proses mundur, hamba pedang mengarahkan pedangnya ke Yang Ye dan menebas udara. Untaian ki pedang berwarna putih langsung tiba di depan dada Yang Ye, dan itu cepat seperti sambaran petir. Untaian pedang ki yang muncul tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi Yang Ye berubah sekali lagi.